Well, why don't we kneel in prayer and we ask the Lord to bless us as we study His Word. Mari kita berdoa sebelum kita mempelajari firman-Nya. Our wonderful Father, Bapa yang ajaib, we bow before your presence, kami menundukkan kepala di hadapan hadirat-Mu expressing our love and adoration of you. sebagai pernyataan cinta dan kasih kami kepadamu. We love you because you first loved us. Kami mencintai-Mu oleh karena Engkau terlebih dahulu mengasihi And kami. you gave Jesus to be our Savior. Karena Engkau telah memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Father, we thank you Bapa, kami bersyukur kepadamu that in your loving heart you decided to redeem us. bahwa di dalam hati-Mu yang penuh dengan cinta Engkau mau menebus kami. And though the cost was so high, Walaupun harga yang begitu tinggi, we thank you that you have paid it. terima kasih oleh karena Engkau telah membayarnya. And now, dear Father, we are accounted your children. Dan saat ini Bapa, kami terhitung sebagai anak-anak-Mu. Dear Lord, we invite you to be with us, Tuhan, kami mengundang Engkau bersama dengan kami. to speak to us. Bersabdalah kepada kami. We ask you, Father, that you will open our eyes, Kami mohon Engkau membuka mata kami, that we may see wondrous things in your law. agar kami dapat melihat keajaiban di dalam hukum-Mu. Open our heart that we may receive the message, Bukalah hati kami agar kami dapat menerima pekabaran-Mu. and give us the power through your Spirit to live in obedience to what you teach us. Dan Engkau akan memberikan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mentaati akan apa yang Engkau nyatakan bagi kami. Thank you, Father, for doing this. Terima kasih Bapa untuk melakukannya bagi kami. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. In Revelation 3:18, Jesus tells us, Kembali di Wahyu 3, I counsel you to buy of me. Wahyu 3 ayat 18, Yesus menasihatkan kepada kita, aku menasihat engkau supaya engkau membeli daripadaku. We looked at this morning how the counsel is to come to Jesus. Kita telah mempelajari tadi pagi, nasihat dari Yesus adalah untuk datang kepadanya. There is no solution for our sin problem in us. Karena tidak ada jalan keluar dari masalah dosa di dalam kehidupan kita. The solution to our need is found in Jesus. Karena solusi dari kebutuhan kita temui dalam Yesus Kristus. You see our wretchedness and our misery. Kemalangan kita. Yes? Okay. It's produced because of our blindness, our nakedness, and our poverty. Jadi saya bacakan sekali lagi, sebutkan sekali lagi, kemelaratan kita dan kemalangan kita itu dihasilkan oleh karena kemiskinan kita. And so Jesus provides a solution to our blindness, our poverty, and our nakedness. Jadi Yesus Kristus memberikan solusi tentang kemiskinan, kebutaan, dan ketelanjangan kita. And that will bring an end to our wretchedness and our misery. Dan hal-hal tersebut membawa kelepasan dari kemelaratan dan kemalangan kita. So he says to us, I counsel you to buy of me. Jadi Yesus memberikan kepada kita nasihat agar kita membeli dari Yesus. How do we buy of Jesus? Bagaimana mungkin kita dapat membeli dari Yesus? By exchanging our riches, Yaitu dengan menukarkan kekayaan kita, which in reality are nothing but rubbish. di mana kekayaan kita itu tidak memiliki nilai apa-apa selain daripada bagaikan kotoran. We give all our rubbish to him. Kita menyerahkan segala kekurangan kotoran kita kepada Tuhan. And in exchange, Jesus gives us his treasures. Dan sebagai gantinya Yesus memberikan harta yang sesungguhnya. Jesus says that unless we give all up,
Yesus berkata, kecuali kita memberikan segala sesuatu semuanya, we cannot be his disciples. kita tidak akan dimampukan menjadi murid-muridnya. Everything must be laid at the altar. Segala sesuatu semuanya harus diletakkan di mezbah Unconditionally. secara tanpa syarat, For Jesus to do with us as he pleases. agar supaya Yesus dapat melakukan apa yang dikehendakinya kepada kita. Only in that experience is found the joy of the Christian life. Hanya di dalam pengalaman seperti inilah kita dapat menemukan sukacita di dalam kehidupan orang Kristen. Only when self has been crucified Hanya ketika diri sudah disalibkan, and we are joined with Jesus kita bersatu dengan Yesus, to become one with him, menjadi satu dengan Dia, then and only then we will see victory and freedom in the Christian life. hanya demikian dan dengan cara demikian kita dapat menemukan kemenangan di dalam Kristus. And an absolute transformation will take place from inside out. Dan transformasi yang menyeluruh akan terjadi dari dalam dan akan nyata di luar melalui perbuatan kita. So Jesus, the great counselor, has some goods for us to obtain. Jadi Yesus, Dia adalah penasihat yang ajaib, penasihat yang besar. Kita memiliki nasihat, saran untuk kita memperolehnya. There in verse 18 they are outlined. Dan di ayat 18 diberikan akan hal-hal yang perlu kita beli. You read it? Oke, akan saya bacakan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. 3 things that supply our need. 3 hal yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Gold refined in the fire, Emas yang sudah dimurnikan di dalam api, that will make us truly rich. yang akan membuat kita sesungguhnya kaya. White garments, Mengapa harus memakai jubah? that will cover our nakedness. Karena jubah ini akan menutupi ketelanjangan kita. An eye ointment or eye salve, Lalu kemudian minyak atau salep mata that will heal our blindness. yang akan memulihkan, menyembuhkan kebutaan kita. What is gold refined in the fire? Apakah yang dimaksud dengan emas yang dimurnikan di dalam api? You will find that gold is a metal of the sanctuary. Bahwa emas itu kita temukan sebagai unsur penting di dalam Ka'bah. It's a sanctuary metal. Ini adalah bahan yang ada di Ka'bah And it has a number of meanings in the sanctuary. dan memiliki berbagai makna yang penting di dalam Ka'bah. Everything that is in the presence of God is made of gold. Bahwa segala sesuatu perkakas yang berhadapan dengan hadirat Tuhan harus dibuat dari emas. And in order for gold to be used, it must be refined in the fire. Dan agar supaya emas itu dapat dipakai dan dibentuk, harus melalui proses The apostle- disucikan atau dimurnikan di dalam api. The Apostle Peter tells us that faith is like gold that has been refined in the fire. Rasul Paulus memberi jawaban kepada kita bahwa imanlah emas yang sudah dimurnikan di dalam api. So faith Jadi iman is the true riches of a Christian. adalah kekayaan yang sesungguhnya dari seorang Kristen. What is faith? Apa itu iman? If you come to the book of Hebrews, Kalau kita melihat kitab Ibrani chapter 11 pasal 11 and verse 1, ayat 1.
menyebutkan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. So faith is a divine principle Jadi iman adalah prinsip ilahi that empowers us to lay hold of the promises of God. yang memberikan kepada kita kuasa untuk berpegang teguh kepada apa janji-janji yang telah dinyatakan oleh Tuhan kepada Faith kita. is the principle that brings the future to the present. Bahwa iman ini adalah satu dasar di mana kita boleh membawa masa depan itu hadir pada kita saat ini. It allows you to have that which you are hoping to have. Itu menyanggupkan kita untuk memiliki saat ini apa yang kita sedang harapkan. When a child comes to dad and mom says, could you buy me a bicycle? Ketika seorang anak datang kepada ayah dan ibu lalu mengatakan, bolehkah mama papa beli sepeda? The child waits for the word of the parents. Anak ini sedang menantikan dan percaya akan perkataan dari orang tuanya. And if the parents say yes, Dan ketika orang tua mengatakan ya, what does the child do? apa yang dilakukan oleh anak ini? Immediately this child starts rejoicing. Seketika itu juga anak itu berloncat sukacita. He runs to tell his friends and his siblings. Dia lari lalu mengumumkan kepada sahabat temannya dan keluarga saudaranya. And then he begins to play with that bicycle already. Lalu di dalam pikirannya dia sudah mulai bermain dengan sepeda itu. True? But he doesn't have the bicycle. Tapi dia belum punya itu sepeda. What does he have? Apa yang dia miliki? The words of the parents. Yang dia pegang dan diyakini adalah perkataan orang And tuanya. for him, the word of his parents is worth the bicycle. Bagi dia perkataan orang tuanya itu sama dengan sepeda yang sudah dia miliki. So for the Christian, Jadi bagi orang Kristen, faith makes him rich. iman membuat orang Kristen menjadi kaya. For through faith, he has access to all the promises of God. Oleh karena melalui iman, orang Kristen mendapatkan jalan masuk kepada segala kekayaan Tuhan. Amen. God relates to us through his word. Allah berhubungan dengan kita, terhubung dengan kita melalui firman-Nya. And it is by faith that we lay hold of that word. Dan melalui iman kita berpegang kepada perkataan Allah. We can rejoice and live in the promises of God as the new reality. Kita dapat bersukacita di hadapan sesuai dengan janji-janji yang diberikan Tuhan sebagai satu kenyataan yang baru dalam hidup kita. But faith, to be faith, Tetapi iman, needs to go a threefold experience. untuk memilikinya kita harus memiliki 3 pengalaman. Faith enters into action. Bahwa kalau mau punya iman harus ada tindakan yang dibuat. When we choose to believe, Ketika kita memilih untuk percaya, if you doubt, jika saudara ragu faith does not spring into action. bahwa iman itu tidak akan menjadi satu tindakan. Faith, to be faith, must believe the word of God. Kalau kita memiliki iman, mempunyai iman, kita harus percaya kepada firman Tuhan. True? Benar? And so when you take a promise, Jadi kalau kita percaya kepada satu janji, you must choose to believe it. engkau harus memilih untuk percaya. True? If you choose to doubt it, faith doesn't work. Karena kalau kita memilih untuk ragu, iman itu tidak akan nyata. And the second experience of faith Lalu kemudian pengalaman yang kedua menyangkut iman ini adalah is that faith must act according to what it believes. iman itu harus berbuat
sesuai dengan apa yang diyakini. How do you know that the child believes that the parents will give him the bicycle? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa anak ini percaya orang tuanya akan memberikan sepeda kepadanya? Because he's already living the reality. Oleh karena dia sedang menghidupkan kenyataan bahwa dia sudah memiliki sepeda. So it's works that show our faith. Jadi itu adalah perkataan yang dapat dilihat dan nyata melalui iman kita. Faith that does not work is dead. Iman yang tidak diwujudkan di dalam perbuatan adalah mati. True? So true faith Jadi iman yang tulus, murni, is an active principle itu adalah suatu prinsip yang aktif, that motivates the believer to obedience and action. yang memotivasi orang percaya untuk ketaatan dan tindakan. But in that, faith needs to be joined to another divine principle. Lalu kemudian iman ini harus bergabung lagi dengan prinsip ilahi yang lainnya, Love. yaitu kasih. In order for faith to produce true obedience, it must work through love. Untuk supaya iman itu dapat diwujudkan di dalam satu tindakan, maka kita harus memiliki kasih. Because obedience without love is legalism. Oleh karena kepatuhan, penurutan, perbuatan yang kita buat tanpa kasih bukanlah The only obedience that heaven accepts is the obedience motivated by love. kepatuhan yang dapat berterima di hadirat surga adalah kepatuhan yang dilandasi atas kasih. Oh, if I do great things, Oh, kalau saya melakukan perkara-perkara besar, so that I work miracles and I feed the poor, bahkan saya buat mujizat, lalu saya memberi makan orang-orang yang berkekurangan, and I prophesy, lalu tambah lagi saya bernubuat, but I have no love, it's tetapi worthless. kalau saya tidak punya kasih, tidak ada gunanya sama sekali. Amen. So in the conversion experience, God gives us faith Jadi and di love. dalam pengalaman pertobatan kita, Tuhan memberikan iman dan kasih. And so I believing faith is a faith that will work in us through love to obedience. No. I believing faith Jadi iman yang percaya is a faith that works through love adalah iman yang bekerja melalui kasih to compel us to obedience. untuk memberikan kepada kita tantangan, dorongan bagi kita untuk Obedience. untuk patuh, untuk taat. Faith is a living principle. Bahwa iman itu adalah prinsip yang hidup. It is the very principle by which the Godhead relates to each other. Ini adalah prinsip di mana oknum kealahan itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berhubungan satu dengan yang lainnya. There are three great principles that rule the universe. Ada 3 prinsip besar yang menguasai dan mengatur dunia ini. Faith, hope, and love. Iman, pengharapan, dan kasih. They are the principles of our relationship with God. Ini adalah prinsip dari hubungan kita dengan Tuhan. And the book of Hebrews tells us that it is impossible to please God without faith. Dan kitab Ibrani mengatakan bahwa kita tidak mungkin untuk berkenan di hadapan Tuhan tanpa memiliki You and kasih. I do not impress God by works. Kita tidak pernah menyenangkan Tuhan dengan perbuatan pekerjaan We are kita. accepted through faith. Kita diterima oleh Tuhan melalui iman. Faith is the condition for our acceptance. Iman adalah kondisi untuk mana kita dapat diterima oleh Tuhan. Amen. That we will believe the word of God. Bahwa kita akan percaya kepada firman Tuhan. But faith moves you to work.
Tetapi iman ini akan menggerakkan kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Faith that says, I believe, I believe, I believe, but does nothing is not faith. Iman yang mengatakan aku percaya, dan tidak melakukan sesuatu itu bukan iman. It's like the man who's crossing Niagara Falls on a steel rope. Itu seperti seorang yang berjalan melintasi air terjun Niagara di atas sebuah kabel With a wheelbarrow, dengan gerobak, and he's just balancing on his feet. lalu dia mulai menyeimbangkan diri dengan kakinya. And there's a crowd looking at him. Lalu orang banyak melihat dia. And he says, do you think that I can cross it? Lalu dia bertanya, apakah kamu pikir saya bisa melewati? Yeah. Oh benar, kamu bisa melewati air terjun ini. And so he goes and comes back. Lalu dia pergi jalan ke sana dan kembali. Everyone is amazed. Semua orang kagum. And then he says, do you think that I can cross it again? Lalu dia bertanya, apakah kamu percaya saya bisa melewatinya sekali lagi? Yes, Ya yes, pasti yes. bisa. And Ya. there's a really big man who says, yes, I believe, I Lalu ada believe. orang besar yang katakan, ya pasti bisa. So the man says, jump in. Lalu dia meminta, lompat ke dalam gerobak ini, saya mau dorong kamu ke sana. You see, he Oh, did not tidak mau believe. dia. He did not believe. Dia tidak percaya. His belief was just a mouth work. Kepercayaan yang dia katakan itu hanya ucapan bibirnya. Faith lives that which believes. Iman menghidupkan dan nyata dalam kehidupan kita tentang apa yang kita percaya. Amen. And faith is fed, is strengthened by the promises of God. Bahwa iman itu dikuatkan melalui janji-janji Tuhan. But faith, in order to work, it needs a key. Tetapi agar supaya iman itu boleh bekerja membutuhkan kunci. What is the key? Kunci apa itu? Mrs. White says that prayer is the key in the hand of faith. Nyonya Ellen G. White mengatakan bahwa doa adalah kunci di tangan dari orang percaya. How does that work? Bagaimana itu bisa bekerja? Well, let's imagine you come home at night Coba kita bayangkan kita pulang rumah malam hari. and the door is locked. Pintu terkunci. How do you open the door? Mau buka bagaimana itu pintu? You can say, open sesame. Kita boleh katakan, buka pintu. Does it open? Yes or no? Mau terbuka? No. Tidak bisa terbuka dengan kita mengatakan seperti Well, you can kneel and say, please door open. atau semenangis sambil bilang, oh pintu buka kasihan. Does it open? Mau tak buka? You can kick it. Ta, ta. Atau dengan emosi, tendang. Does it open? Terbuka? You can curse it. Atau mengutuk itu pintu. Bleep, 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 bleep. Oh, semua kata-kata kutukan. Does it open? Pintu terbuka? Enggak. You can use your hand Pakai tangan, and push it. dorong. Does it open? Terbuka? No. Tidak. What do you need? Apa yang diperlukan? You need a union. Nah, kita memerlukan satu persatuan. You need to join the hand with the key. Engkau memerlukan gabungan antara tangan yang memegang kunci. There is a science even to open a door. Lalu ada ilmu pengetahuan untuk membuka itu pintu. You can have a key hanging from the neck. Saudara bisa punya kunci yang sudah gantung And di you can go leher, like this in front of the door. It won't open it. lalu geleng-gelengkan kepala badan, True. tapi tidak terbuka. You have to join the hand and the key. And it's so easy. You can click and it opens. Jadi harus digabungkan, tangan memegang kunci lalu dibuka. Faith needs to be joined to pray. Iman harus bergabung dengan doa. And then it works. Lalu kemudian akan ada And hasilnya. with that union, with that science, you can open all the doors of heaven. Dengan menggabungkan persekutuan antara
tangan hidup kita, lalu dengan doa, maka kita dapat membuka seluruh pintu surga. Amen. Faith is like money. Iman itu seperti uang. The Bible tells us so. Alkitab mengatakan hal ini. It's like going to the supermarket. Seperti kita pergi ke Indomart. You go to Indomart, and if you go with Chilean pesos, Lalu yang ada di tangan adalah uang peso dari Chili. how much can you buy? Berapa banyak yang boleh dibeli di Indomart? Nothing. Tidak ada. You can bring a big trolley and you can take millions of Chilean pesos. Jadi saudara boleh mau dorong itu uang peso dari Chili itu satu troli, bumbung-bumbung. How much can you buy? Berapa banyak yang saudara boleh beli di Indomart? Doesn't matter how many Chilean pesos you have, you can buy nothing. Tidak peduli berapa banyak, tidak mau dapat apa-apa di True sana. is the wrong currency. Karena itu bukan uang. In heaven, you need the right currency. Di surga kita memerlukan currency, True. uang yang benar. Now, if you go to Indomart and you have rupiah, Kalau orang ke Indomart bawa how much rupiah, can you buy? berapa yang kita boleh beli? All depends how many rupiahs you've got. Oh, tidak tergantung seberapa banyak dari jumlah uang rupiah yang kita punya. If you've got enough rupiahs, you can buy the whole shop if you want. Kalau punya cukup banyak rupiah, satu toko boleh angkat. True? What is heaven's currency? Kalau currency dari mata uang surga itu apa? Not work. Bukan upaya pekerjaan, That's Chilean pesos. itu uang Chili. What do you need in heaven? Apa yang diperlukan di surga Is heavenly rupiahs. adalah mata uang rupiah And that's called faith. yang disebut iman. You present faith in heaven, Kita memberikan iman and di surga, you can obtain whatever you want and need from heaven. maka engkau akan memperoleh apapun yang engkau perlukan dari surga. True? So heaven, faith believes, Jadi di surga ada iman, percaya, and faith works according to what it believes. dan iman itu akan nyata melalui apa yang diyakini. But the faith that Jesus wants to give us Tetapi iman yang mau diberikan Yesus kepada saudara dan is saya a faith that has been tested in the fire. adalah iman yang sudah teruji di dalam api It has been refined. dan sudah dimurnikan In which fire? di api yang bagaimana? On Calvary's fire. Yaitu di kayu salib. It is Christ's faith that He wants to give you. Iman Kristus inilah yang Dia mau berikan kepada saudara dan saya. And that faith alone Dan hanya iman seperti ini saja is accepted in heaven yang dapat diterima di surga. because it's genuine faith. Oleh karena ini iman yang asli. Is the faith of Jesus. Ini adalah iman Yesus. But let me tell you Tetapi saya mau katakan that the ini, moment you receive that faith, you are destined for the fire. bahwa ketika kita menerima iman seperti ini, kita sudah ditentukan harus melalui api. There were two pieces of furniture in the sanctuary that were made of thick gold. Hanya ada dua perkakas di dalam Ka'bah yang dibuat dari emas yang murni, yang tebal. The lid of the Ark of the Covenant. Itu adalah penutup dari tabut perjanjian. It represents Jesus. Oleh karena tutup ini melambangkan Yesus Kristus. How was it made? How was it made? Bagaimana tutup dari peti perjanjian ini dibuat? A lamp of gold was given to the artist. Bahwa ada emas yang utuh diberikan kepada para pekerja. And the artist took fire and a hammer.
Dan yang pekerja ini dia akan mengambil api dan palu. And he submitted the lamp of gold to the fire and then hammered it with the hammer. Lalu dia menaruh bongkahan emas ini ke dalam api, lalu mulai memalunya. And it took days, hours and days of work. Memerlukan jam-jam yang banyak, hari untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Until the lid was perfectly made. Sampai tutup tabut perjanjian ini sempurna dibuat. That's the faith of Jesus. Itulah iman dari Yesus. The hammer and the fire are the sufferings of the life of Christ. Bahwa api dan palu melambangkan penderitaan Yesus. And now he invites you to have his faith. Dan saat ini Yesus mengundang kita untuk memiliki iman Yesus. But that faith that not come through theory. Tetapi iman seperti ini tidak dapat kita miliki hanya dengan teori. And so in the holy place, Jadi di bilik yang maha suci there is the 7-branch candlestick, ada 7 kaki dian, a symbol of the church. lambang dari gereja. But that that candlestick was also made of a lamp of gold. Jadi 2 perkakas Ka'bah, salah satunya adalah 7 kaki dian ini dibentuk dari bongkahan emas That was shaped by hammer Yang in the fire. yang dibentuk dengan api dan palu. So Jesus says to you, come to me and I will give you gold refined in the fire. Jadi Yesus mengajak kita, mengundang kita, mari kepadaku, terima emas yang dibentuk dengan melalui api dan melalui ketukan palu. He's inviting you to receive his faith. Dia mengundang kita untuk menerima iman Yesus. But to have his faith, Tetapi untuk memperoleh iman Yesus ini, you must have his experience. kita harus rela untuk mengalami pengalaman Yesus. Who is the artist? Siapakah yang membentuk, Is God- tukang yang membentuk emas ini? Is God the Father. Dialah Allah Bapa kita. It is him who will submit you to the fire of suffering. Adalah Allah Bapa yang akan merelakan kita masuk ke dalam api penderitaan. Not to destroy you. Bukan untuk menghancurkan kita. It's like those 3 young men Ini adalah bagaikan Sadrak, Mesak, Abednego when they were thrown in the oven. ketika mereka dimasukkan ke dapur api. The fire only burned the ties of Babylon. Api itu hanya menghanguskan ikatan tali dari orang Babylon. Faith that has been purified Iman yang sudah dimurnikan in suffering. dalam penderitaan. So dear friends, Sahabat-sahabatku, if we want the gold that will make us rich, jika Anda menginginkan emas yang akan membuat engkau kaya, the experience of Jesus, the faith of Jesus, pengalaman Yesus Kristus, iman Yesus, then we Lalu- must let the Lord bring us into the fire and hammer us. lalu yang kita buat adalah mengizinkan Tuhan untuk membawa kita ke dalam api dan dipalu. As the Lord go tick 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 tick, Ketika Allah mulai memukul, memalu emas ini, He is shaping you into His likeness. Dia akan membentuk kita menyerupai kehendaknya. Change your rubbish for gold refined in the fire, that you may be rich. Menukarkan segala ketidaklayakan kita, kotoran kita, dan menjadi kaya di dalam Be not kehendaknya. afraid of suffering. Janganlah kita takut terhadap penderitaan. Suffering is a blessing. Bahwa penderitaan itu adalah berkat. It's heaven's gift to make us into the likeness of our Savior. Ini adalah pemberian Tuhan agar supaya kita dibentuk sesuai dengan kehendak atau menyerupai I karakternya. was just reading the life of Ellen White.
Saya baru saja membaca tentang kehidupan Nyonya Ellen G. And White. in 1891, she was bedridden for 11 months. Dan di tahun 1881 dia sedang menderita sakit selama 11 bulan. She suffered rheumatic fever. Dia menderita demam yang sangat tinggi. Every joint in her body was painful. Demam rematik, bahwa di setiap sendi tubuhnya sangat sakit. She could hardly sleep, she could hardly walk. Dia sulit untuk tidur dan sulit untuk berjalan. But she writes, Tetapi dia menulis, "This has been the most painful year of my life. pengalaman ini adalah merupakan pengalaman yang paling buruk di dalam kehidupanku, But the happiest, tetapi pengalaman yang paling membahagiakan. because Jesus has been so close to me." Oleh karena di saat itulah Yesus berada dekat dengan saya. The purpose of suffering Maksud dari is penderitaan to draw us near the Savior, agar kita dapat dibawa dekat dengan that Kristus, self may be destroyed, agar kepentingan diri kita akan our dihancurkan, love of the world may be done away, cinta akan dunia ini akan disingkirkan, and the image of Jesus may be reflected in us. dan rupa Yesus akan dibentuk di dalam kita. Amen. And then Jesus says, Lalu Yesus berkata, "Buy of me white garments, belilah daripadaku jubah yang putih, that the shame of your nakedness may not be seen." agar ketelanjanganmu tidak akan dilihat. You know that God is in the business of making garments. Saudara, Allah kita mempunyai usaha atau bisnis membuat jubah. He sells them in exchange of rubbish. Dia menjualnya untuk menukarkan kotoran kita. Isn't that amazing? Bukankah ini hal yang You go to menakjubkan? God's shop with faith, you give him rubbish, believing that he's going to give you garments, and he does. Lalu kita dapat menggambarkan kita dengan segala kelemahan kekurangan kita pergi ke toko dari Tuhan, lalu kita menukarkan kotoran kita, sampah kita, dan menerima jubah yang mahal dari Tuhan. Imagine Adam and Eve are naked. Bayangkan bahwa Adam dan Hawa itu telanjang. They are ashamed. Mereka malu, They are guilty. mereka bersalah, They deserve death. mereka patut mati. Instead of punishing them, Daripada menghukum mereka, God calls two animals, Tuhan pergi ke binatang and he teaches them what they are to do. dan Tuhan mengajarkan Adam dan Hawa untuk melakukan The hal animals ini. are killed, Binatang ini disembelih, and the skin is taken from each animal. lalu kulit dari binatang ini diambil, And so that rather than Adam and Eve dying, the animals have taken their place. yang seharusnya Adam dan Hawa itu mati, sekarang binatang ini mengambil tempat dari Adam dan Hawa. And now they lay dead naked. Lalu binatang ini mati dalam keadaan telanjang, And the skin they have given dan mereka punya kulit itu diberikan through his death, melalui kematian dari binatang ini. God makes them into a garment for Adam and Eve. Tuhan membuat pakaian buat Adam dan Hawa. What a beautiful picture of righteousness by faith. Oh, ini adalah gambaran yang indah tentang pembenaran oleh iman. Now, Saat when ini, you look at Adam and Eve from the distance, who do they look like? kalau saudara melihat Adam dan Hawa dari kejauhan, They, mirip siapa mereka? they look like the animal. Mereka kelihatan seperti binatang. That's the garment of salvation. Itu adalah jubah keselamatan. When you come naked before God, Ketika kita datang telanjang di hadapan Tuhan, by placing your faith in Jesus Christ, ketika kita menaruh iman kita kepada Yesus Kristus, believing that God will pardon you,
Percaya bahwa Tuhan akan mengampuni kita. God gives you white garments. Tuhan memberikan kepada kita jubah putih. What are those white garments? Apa jubah putih itu? They are the very character, the life of Jesus Christ. Itu adalah karakter kehidupan Yesus Kristus. 2 Corinthians 5:21 says, 2 Korintus 21 berkata, for he made him who knew no sin. karena dia membuat Yesus yang tidak mengenal So dosa. Jesus took our garments. Jadi Yesus mengambil jubah He kita. took our nakedness. Dia mengambil ketelanjangan That's kita. why Jesus died naked on Calvary. Itulah sebabnya Yesus mati dalam keadaan telanjang di atas kayu salib. Because he was bearing your shame, your guilt. Oleh karena dia sedang menanggung rasa malu kita dan kesalahan kita. And he dies because God accounted him guilty. Dia mati oleh karena Tuhan telah menuduh atau memberikan kepadanya kesalahan kita. Deserving of death. Dia mati, And with his death, dan melalui kematiannya he sheds his skin. dia memberikan kulitnya. What is that skin? Kulit apa itu? It's his perfect life. Itu adalah kehidupan Yesus yang sempurna. That glorious righteousness Ini adalah kebenaran yang mulia. is given to dress those who believe in him. Diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. So when you come to Jesus naked and poor as you are, Jadi ketika saudara datang kepada Yesus telanjang dan miskin seperti saudara the Lord adanya, takes the garments of that precious life of Jesus and he clothes you with it. Tuhan akan mengambil jubah yang indah berharga itu dan memberikan kepada kita Through an experience that we call righteousness by faith. melalui pengalaman yang kita sebut sebagai pembenaran oleh iman. At first, that righteousness is only internal. Yang pertama, pengalaman pembenaran iman itu adalah pengalaman secara dalam, internal. That's what we call imputed righteousness. Ini adalah yang kita sebut kebenaran yang diperhitungkan. When God declares you righteous Ketika Tuhan mengatakan kita itu benar, and tidak bersalah, and he makes you righteous, lalu dia menjadikan kita benar, but that's only God can see it. tetapi hanya Allah yang dapat melihatnya And kepada then kita. through the gift of sanctification, Dan melalui pemberian penyucian, the garment becomes visible. maka jubah yang tadinya tidak kelihatan itu sekarang dapat dilihat oleh Your orang. clothes is the first thing that people notice. Bahwa jubah itu akan pertama langsung dapat dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar True kita. righteousness leads the possessor to live a righteous life. Melalui kebenaran yang diberikan oleh Yesus kepada kita, kita yang memiliki kebenaran ini akan disanggupkan untuk menghidupkan hidup yang benar. In the vision of Revelation 12, the woman is dressed in the sun. Bahwa di dalam Wahyu 12 ada wanita yang berpakaikan pakaian terang matahari. And the sun is a symbol of the righteousness of Jesus. Dan matahari ini adalah lambang dari kebenaran Yesus And Kristus. with the sun, the woman lightens the whole world. Dan dengan matahari kebenaran Yesus Kristus itu, dia menerangi seluruh dunia. True righteousness Melalui will kebenaran, lead us to live like Jesus. kita akan dituntun untuk hidup seperti Yesus. We shall be like him. Kita akan menjadi serupa dengan dia. We shall have his love, his kindness, his patience. Kita akan memiliki kasih, kesabaran. We shall be like him. We are the light of the world. Kita akan menjadi seperti Yesus Kristus karena kita akan menjadi terang untuk dunia. White garments.
jubah yang putih, Now God has you completely covered dan Tuhan sudah menutupi kita dengan jubahnya in the life of Jesus. di dalam kehidupan Yesus. And then Jesus says, Lalu Yesus berkata, "And eye salve, aku mau engkau membeli salaf mata that you may see." agar engkau dapat melihat. What is eye salve? Apa itu salaf mata? Is the spiritual gift of discernment given by the Holy Spirit. Ini adalah karunia rohani yang dapat memahami, yang dapat melihat keberadaan rohani kita yang dikaruniakan melalui Roh Is the Kudus. divine capacity given to us to see ourselves Ini as we truly are. adalah kapasitas ilahi di mana akhirnya kita dapat melihat diri kita sebagaimana diri kita yang Is sesungguhnya. the power to receive spiritual truths. Ini adalah kuasa bagi kita untuk dapat melihat kebenaran rohani. Is the enmity in our soul that will hate the flesh and love the spirit. Sehingga kita memiliki rasa permusuhan untuk bermusuhan antara mencintai diri kita sendiri dengan mencintai Tuhan. It is this gift that will keep us from spiritual pride. Ini adalah karunia yang akan membuat kita terhindar dari kesombongan diri. Because the closer you come to Jesus, the clearer your eyesight. Jadi ketika kita lebih dekat datang kepada Yesus, kita akan semakin jelas melihat keberadaan kita. You will see Jesus so beautiful. Kita akan melihat Yesus begitu indahnya. And in contrast, Lalu kita melihat diri kita. you will see self in such deformity. Kita akan melihat diri kita dengan penglihatan yang terbalik. Hidup yang penuh dengan kekurangan. That you will want to disappear so that Jesus is perfectly formed in you. Sehingga kita melihat diri kita dengan penuh kelemahan agar supaya kita mau Yesus dan kehidupannya menjadi hidup di dalam kehidupan In kita. Jesus, Di dalam Yesus we find our riches. kita menemukan kekayaan kita. In Him, we find our clothing. Di dalam Yesus kita menemukan pakaian kita. And in Him, we find our eyesight. Dan di dalam Dia kita menemukan penglihatan kita. Christ is our all. Bahwa Yesus menjadi milik kita. The fountain for all of our needs. Dia adalah mata air untuk semua kebutuhan kita. That's why the call of the book of Revelation is anyone thirsty, come and drink from the fountain of life. Itulah sebabnya panggilan di kitab Wahyu, marilah datang kepada mata air kehidupan. That fountain of life is Jesus, Mata air kehidupan itu ialah Yesus, who through His blood has provided ample salvation for every human being. yang melalui darahnya yang tercurah tersedia kehidupan yang berlimpah untuk semua umat And manusia. though Laodicea is a church in trouble, Dan walaupun jemaat Laodikia adalah jemaat yang ada di dalam masalah, if we listen to the counsel ketika kita mendengarkan nasihat and we come to Yesus, Jesus in repentance, lalu kita datang kepada Yesus dengan pertobatan, turning away from self and laying hold of our Savior, berbalik dari mementingkan diri kita dan berpegang pada juru selamat kita, we shall not be disappointed. kita tidak akan dikecewakan. Christ alone can save to the uttermost. Karena hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita sampai yang ke dalam sekalipun. And at last, Dan yang terakhir, God will have a church Tuhan akan memiliki satu jemaat that will no longer be Laodicea, yang bukan lagi menjadi Laodikia, but He shall have a church in whose foreheads the character of God has been completely sealed. tetapi dia akan memiliki jemaat yang pada dahinya karakter Yesus akan dimeteraikan. Those who have turned from themselves to Christ shall have the victory. Mereka yang telah berpaling dari diri kepada Yesus akan memiliki kemenangan. And they shall sit with Jesus and reign with Him forever.
Dan mereka akan duduk bersama dengan Yesus, memerintah dengan Dia untuk selama-lamanya. Amen. Amin. A struggle is ahead of us. Bahwa ada pergumulan besar di hadapan kita. It's not the struggle to earn salvation, Bukan pergumulan untuk mendapatkan keselamatan, but it is the struggle to surrender self. tetapi adalah pergumulan untuk menyerahkan diri The kita. battle against self is the greatest battle ever fought. Bahwa pertempuran, peperangan yang paling besar adalah untuk melawan diri kita. And those who die in Christ will live with Him forever. Dan mereka yang mati di dalam Kristus akan hidup untuk selama-lamanya. Do you want to die? Maukah saudara mati? Do you want to give yourselves to Jesus without reservation? Maukah saudara memberikan hidupmu kepada Yesus tanpa kecuali? Do you want to submit your independence and your will to the control of God? Maukah engkau memberikan kemerdekaanmu dan kehendakmu kepada Yesus? Would you choose to do so today? Maukah engkau memutuskan saat ini juga? If that is your desire, would you stand where you are that we may pray? Apabila itu menjadi kerinduan saudara, berdiri, kita akan berdoa. Amen. Amin. Let us pray. Kita berdoa. Dear Father, we come to you wretched, miserable, Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan berkekurangan dan malang, blind, poor and naked. buta, miskin dan telanjang. We bring nothing in our hands, Tidak ada sesuatu pun yang dapat kami bawa di tangan kami, but we come to Jesus, tetapi kami datang kepada who Yesus has invited us to come to Him. yang telah memanggil, mengundang kami untuk datang kepadanya. Dear Father, we come willing Bapa, kami datang dengan sukarela to be joined to our Savior, untuk bergabung dengan juru selamat kami, and we choose to leave our independence at your feet. dan kami memilih untuk meletakkan kebebasan kami di bawah kakimu. We come willing to die, to be crucified with Christ. Kami datang dengan rela untuk mati, untuk disalibkan dengan Yesus. We leave our will at your feet. Kami meninggalkan kehendak kami di kakimu. Oh Father, Bapa kami, may Jesus give us that precious gold. kiranya Yesus akan memberikan emas yang begitu berharga. Give us the faith of Jesus. Berikanlah kepada kami iman Yesus. We are in full consciousness that this will take us down a path of suffering. Kami sadari bahwa hal ini akan menuntun kami kepada penderitaan. But dear Father, anything in order to have Christ. Tetapi Bapa, berikanlah kami apapun itu agar kami dapat menerima Yesus. By faith, we claim the righteousness of Jesus. Dengan iman kami menuntut kebenaran Yesus Kristus. We are naked, Father. Karena kami telanjang, We are ashamed. kami malu. Give us the glorious life of your Son. Berikanlah kehidupan yang mulia dari anakmu. We lay hold of Him Kami berpegang teguh as kepadanya the fountain of living waters. sebagai mata air kehidupan. Clothe us, O Father, Dan pakaikanlah kami pakaian, and we come blind. dan tutupilah kami dengan pakaianmu, dan biarlah mata kami yang buta ini, Give us your Holy Spirit, dear Lord, berikanlah kepada kami Roh Kudusmu, that it may empower us agar kami dikuatkan to see ourselves as we truly are. untuk melihat hidup kami sebagaimana adanya, That He may destroy spiritual pride, agar Tuhan dapat menghancurkan kesombongan pribadi, and that we may see Jesus in all His beauty. sehingga kami dapat melihat Yesus Kristus di dalam keindahannya, And in contrast, we may see our deformities. dan kami akan melihat sebaliknya akan kekurangan kelemahan kami. Thus, we will long to live near our Savior. Dengan demikian kami mau hidup dekat dengan juru selamat kami. Dear Father, Bapa yang di surga, we want to be amongst those who will have the victory. kami menginginkan seperti orang-orang yang menghendaki kemenangan. Write your name in our foreheads.
Tuliskanlah namamu pada dahi kami. And may we stand with Jesus Dan kiranya kami dapat berdiri bersama dengan and Yesus. reign with Him forevermore. Dan memerintah bersamanya untuk selama-lamanya. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin.